Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tunjangan dan layanan. Yang pertama yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan pembayaran finansial maupun secara non-finansial yang tidak langsung diberikan untuk karyawan dari pemberi kerja. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan hubungan karyawan dengan pemberi kerja. Tunjangan memang dibenarkan secara hukum. Hal ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memberi karyawan hubungan yang baik kepada pemberi kerja. Tetapi pemberi kerja harus melakukan berbagai atau merumuskan berbagai kebijakan dahulu sebelum memberikan tunjangan-tunjangan. Seperti siapakah yang akan mendapatkan tunjangan itu, di mana tunjangan itu akan diberikan, kapan tunjangan itu diberikan, dan syarat-syarat apa sajakah yang akan dapat dipenuhi ketika karyawan ingin mendapatkan tunjangan tersebut. Yang pertama yaitu tunjangan ketika tidak bekerja, yang kedua tunjangan asuransi, yang ketiga tunjangan pensiun, yang keempat adalah tunjangan layanan pribadi, kemudian yang kelima adalah tunjangan fleksibel. Ada beberapa tunjangan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu tunjangan yang diberikan ketika tidak bekerja. Biasanya tunjangan ini seperti tunjangan hari raya, tunjangan liburan, maupun tunjangan pengangguran. Yang pertama yaitu tunjangan pengangguran. Mungkin di Indonesia tunjangan atau asuransi pengangguran tidak tersedia. Tetapi di negara-negara lain seperti Amerika, tunjangan asuransi pengangguran ada di beberapa negara bagian. Tunjangan asuransi pengangguran adalah tunjangan yang diberikan oleh pihak pemberi kerja apabila karyawan tidak bisa melanjutkan kerja dikarenakan sesuatu yang bukan dari kesalahannya. Hal ini dimaksudkan agar pihak pemberi kerja ketika ingin memberhentikan seseorang dapat terlebih dahulu dipertimbangkan, karena mereka akan terikat kontrak untuk tetap memberi gaji atau tunjangan kepada pihak yang menganggur apabila pihak yang menganggur itu diberhentikan bukan atas dari kesalahannya. Tunjangan pengangguran ini atau asuransi pengangguran ini biasanya juga bisa menjadi program dari negara bagian Amerika Serikat atau pemerintah sendiri. Tunjangan hari raya. Tunjangan ini ada dan terdapat di Indonesia. Biasanya tunjangan ini memberikan pegawai atau karyawan, baik karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil, sejumlah gaji 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan, apabila bulan tersebut terdapat hari raya, biasanya pegawai atau karyawan memperoleh 2 kali lipat gaji mereka seperti yang biasanya. Itu merupakan bukan hanya ketentuan dari perusahaan, tetapi itu juga merupakan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah cuti sakit. Cuti sakit ialah apabila karyawan tidak dapat masuk kerja karena sakit, pihak pemberi kerja wajib membayar gaji karyawan tersebut seperti dia sedang bekerja. Biasanya cuti sakit ini juga ada hukum atau ada undang-undang yang telah menaunginya. Tetapi cuti sakit sendiri juga diberikan oleh ketetapannya sendiri, diberikan perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama adalah media sosial dan SDM. Situs media sosial dapat membuat karyawan mengalami kesulitan. Dalam sebuah kasus, karyawan memposting foto-foto sedang bersenang-senang bersama kawan-kawannya di luar kantor, sedangkan dia sedang dalam cuti. Nah, kasus ini lalu dilaporkan
Lalu ada rekan kantornya yang melaporkan foto ini kepada penyelia, dan akhirnya karyawan tersebut dipanggil dan mendapatkan sanksi maupun pemecatan. Yang pertama adalah memperkenalkan cuti khusus bagi para orang yang menderita sakit. Yang kedua adalah dukungan rehabilitasi. Yang ketiga adalah pemantauan dari karyawan tersebut. Nah, pengendalian cuti sakit ini berfungsi untuk memungkinkan karyawan agar bisa bertukar shift bagi karyawan yang sedang kosong. Lalu selanjutnya adalah cuti dan undang-undang keluarga medis. Di Amerika ada FMLA atau Family and Medical Leave Act yang berisi, yang pertama adalah memberi karyawan 12 minggu cuti. Lalu yang kedua, karyawan dapat mengambil cuti berbayar tahunan diambil dari 12 minggu tersebut. Yang ketiga adalah karyawan berhak menerima tunjangan kesehatan. Yang keempat adalah menjamin hak karyawan untuk kembali ke posisi mereka dan tidak kehilangan posisi mereka, tidak kehilangan tunjangan akhir. Lalu pedoman-pedoman dari FMLA adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan harus telah bekerja selama 12 bulan dan 1.250 jam secara berturut-turut. Selanjutnya ada uang pesangon. Uang pesangon adalah pembayaran satu kali yang diberikan sejumlah pemberi kerja ketika melakukan terminasi terhadap karyawan atau pemecatan. Terakhir ada tunjangan pengangguran, yaitu memberi jaminan penghasilan tahunan dalam industri tertentu pada saat pemberi kerja harus tutup mesin atau karena pekerjaan yang kurang. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putu Iona dengan NIM 2016210400. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunjangan asuransi. Sebagian besar pemberi kerja memberikan sejumlah tunjangan asuransi baik secara wajib ataupun sukarela kepada para karyawannya, seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. Yang pertama yaitu kompensasi pekerja. Hukum kompensasi pekerja bertujuan untuk memberikan tunjangan penghasilan langsung yang pasti dan medis kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka tanpa memandang kesalahannya. Lalu bagaimana cara menentukan tunjangan tersebut? Yaitu kompensasi pekerja dapat berupa uang atau medis. Terkait dengan kematian atau disabilitas pekerja, tanggungan orang tersebut menerima tunjangan uang berdasarkan pada penghasilan sebelumnya, seperti setengah atau 2/3 kali rata-rata upah mingguan pekerja tersebut. Jika luka-luka tersebut menyebabkan kehilangan tertentu, misalnya kehilangan lengan, karyawan tersebut dapat menerima tunjangan tambahan berdasarkan pada daftar kehilangan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Penting bagi kita untuk mengendalikan klaim kompensasi pekerja dan biayanya. Perusahaan asuransi pemberi kerjalah yang biasanya membayar klaim tersebut, tapi premi pemberi kerja mencerminkan jumlah klaim. Klaim yang lebih sedikit juga mengimplikasikan lebih sedikitnya kecelakaan. Selanjutnya yaitu asuransi rumah sakit, kesehatan, dan disabilitas. Asuransi kesehatan mempengaruhi sebagian besar orang dalam memilih pemberi kerja, karena asuransi kesehatan tersebut sangatlah mahal. Asuransi rumah sakit, kesehatan, dan disabilitas membantu melindungi karyawan dari biaya rumah sakit dan hilangnya penghasilan yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja atau sakit. Sebagian besar rencana kesehatan pemberi kerja minimalnya memberikan asuransi rumah sakit dan bedah serta medis dasar untuk semua karyawan yang layak dengan tarif kelompok. Asuransi biasanya tersedia untuk semua karyawan, termasuk yang sedang berada dalam masa percobaan, tanpa memandang kondisi kesehatan dan fisik. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizka Sel Indriani, NIM 2016210424.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja. Sebuah bisnis dengan banyak karyawan tentunya akan membayarkan biaya lebih untuk perlindungan asuransi. Oleh karena itu, pengendalian biaya perawatan kesehatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan laba. Para pemberi kerja berusaha untuk mengendalikan biaya perawatan kesehatan dan mungkin secara khusus memberikan insentif kepada pekerja untuk memilih gaya hidup yang lebih baik sebagai cara untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan. Yang pertama ada komunikasi dan pemberdayaan. Perusahaan seharusnya memberitahukan biaya dari tunjangan medis kepada karyawan. Ini berguna agar karyawan dapat memilih penawaran perawatan kesehatan. Yang kedua adalah program kesejahteraan. Banyak penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Cara pencegahan ini salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin. Perusahaan juga dapat memberikan layanan di tempat kerja melalui program-program seperti program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang meliputi seminar dan insentif yang ditujukan kepada karyawan. Yang ketiga adalah audit klaim. Tidak ada gunanya melakukan pemangkasan biaya jika untuk klaim yang salah. Sayangnya, dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, kesalahan akan lebih mudah terjadi. Jadi, menetapkan standar kesalahan dan mengauditnya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengeluaran. Yang keempat yaitu opsi pengendalian biaya lainnya. Pemberi kerja telah mengambil beberapa langkah-langkah, salah satunya adalah dengan cara perlindungan asuransi. Namun beberapa pekerja memilih untuk mengurangi tunjangan mereka demi pensiunan. Jadi salah satu cara untuk memangkas biaya adalah dengan memastikan bahwa biaya itu tepat digunakan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Safir Rodri Bisana dengan NIM 2016-210438. Melanjutkan dari yang telah rekan saya sampaikan, saya akan mempresentasikan tentang perawatan jangka panjang, asuransi jiwa, tunjangan untuk pekerja paruh waktu dan kontingen, dan yang terakhir adalah social security. Perawatan jangka panjang. Asuransi perawatan jangka panjang untuk hal-hal seperti bantuan keperawatan untuk mantan karyawan di masa tua mereka adalah tunjangan yang penting, karena pemberi kerja juga dapat memberikan tunjangan asuransi untuk beberapa jenis perawatan jangka panjang seperti perawatan orang dewasa, hidup dengan bantuan, dan penjagaan. Lalu selanjutnya adalah asuransi jiwa. Selain tunjangan rumah sakit dan medis, sebagian besar pemberi kerja memberikan rencana asuransi jiwa kepada karyawan. Rencana ini biasanya menawarkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan rencana individual, dan juga biasanya menerima semua karyawan tanpa memandang kondisi kesehatan atau fisiknya. Umumnya terdapat 3 polis personel yang penting, yaitu yang pertama adalah jadwal tunjangan bayaran, yang kedua adalah tunjangan tambahan, dan yang ketiga adalah pendanaan. Lalu tunjangan untuk pekerja paruh waktu dan kontingen. Sekitar 19 juta orang bekerja secara paruh waktu atau kurang dari 35 jam seminggu. Resesi, pensiun yang semakin dilakukan secara bertingkat, dan keinginan untuk lebih menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga membantu menjelaskan fenomena ini. Dalam kasus manapun, banyak perusahaan yang memberikan tunjangan libur seperti cuti hari raya, cuti sakit, dan liburan kepada pekerja paruh waktu. Dan lebih dari 70% perusahaan menawarkan seperti tunjangan perawatan kesehatan untuk mereka. Lalu selanjutnya adalah Social Security. Social Security adalah program pemerintah pusat yang memberikan 3 jenis tunjangan. Yang pertama adalah penghasilan pensiun pada usia 62 dan setelahnya. Dan yang kedua adalah tunjangan ahli waris atau kematian yang dibayarkan pada tanggungan karyawan tanpa memandang usia saat kematian. Dan yang ketiga adalah
tunjangan disabilitas yang dibayarkan kepada karyawan yang cacat dan tanggungan mereka. Tetapi tunjangan ini dapat dibayarkan hanya jika karyawan dijaminkan bahwa masuk ke dalam Undang-Undang Social Security. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roselina Yunarti Panotiba, NIM 2016-210442. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana uang pensiun. Rencana uang pensiun sendiri merupakan rencana yang memberikan sejumlah tetap kepada karyawan yang akan mendekati atau telah mencapai usia pensiun atau yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena mengalami disabilitas. Selanjutnya, dalam pemberian dana pensiun kepada karyawan terdapat beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah rencana tunjangan uang pensiun terdefinisi. Adalah rencana yang berisi sejumlah rumus tentang seberapa banyak uang pensiun karyawan yang akan diberikan, yaitu berupa tunjangan. Jadi di sini karyawan sudah dapat mengetahui tunjangannya sebelum diberikan. Lalu yang kedua adalah rencana kontribusi uang pensiun terdefinisi. Ini merupakan rencana di mana kontribusi pemberi kerja untuk dana pensiun yang telah ditentukan. Jadi di sini untuk dana pensiun sendiri bukan didasarkan kepada rumus, tetapi kepada kontribusi dari pemberi kerja. Selanjutnya adalah rencana simpan pinjam. Rencana simpan pinjam ini merupakan rencana di mana karyawan menyimpan atau mengkontribusikan dari penghasilannya ke dalam sebuah dana. Contohnya seperti dana pendidikan. Selanjutnya adalah rencana pembagian laba tertunda. Rencana ini adalah di mana pemberi kerja mengkreditkan sejumlah uang karyawan untuk selanjutnya dapat dibayar apabila karyawan sudah pensiun. Selanjutnya adalah rencana pembagian laba tertunda. Adalah rencana di mana sejumlah laba dikreditkan ke dalam akun karyawan untuk selanjutnya dibayar saat karyawan sudah pensiun atau mengalami determinasi juga kematian. Lalu untuk memudahkan karyawan dinamakan portabilitas. Portabilitas ini menerapkan kebijakan yang memungkinkan karyawan yang telah mencapai usia pensiun untuk dengan mudah mengambil dana pensiunnya saat ia hendak meninggalkan pemberi kerja. Selanjutnya adalah rencana kepemilikan saham. Ini merupakan rencana di mana pemberi kerja mengkontribusikan sejumlah saham ke dalam perwalian untuk selanjutnya digunakan oleh karyawan. Selanjutnya adalah rencana neraca kas. Di sini pemberi kerja mengkontribusi beberapa persen dari bayaran karyawan untuk dana pensiunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hukum tentang pensiun. Selanjutnya adalah Undang-Undang Keamanan Penghasilan Pensiun Karyawan. Undang-Undang Keamanan Penghasilan Pensiun Karyawan tahun 1975. Lalu ada sebuah lembaga yang bernama PBGC. Jadi di sini uang pensiun karyawan akan diawasi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karyawan. Selanjutnya yang terakhir adalah jendela pensiun dini. Jadi di sini karyawan ditawarkan untuk pensiun secara dini atau pensiun sebelum waktunya mendekati umur pensiun. Tetapi dia akan mendapatkan selain tunjangan pensiun juga memungkinkan untuk dia mendapatkan pembayaran berupa uang lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Baudin Akmastiawan dengan NIM 2016-210455 akan menjelaskan tentang tunjangan layanan pribadi dan ramah keluarga. Yang pertama yaitu tunjangan layanan pribadi. Tunjangan layanan pribadi meliputi koperasi kredit, layanan hukum, konseling, serta kesempatan sosialisasi dan rekreasi. Dalam layanan pribadi terdapat program bantuan karyawan. Program bantuan karyawan merupakan program pemberi kerja formal untuk memberi karyawan konseling dan program perlakuan lainnya untuk permasalahan seperti perjudian atau stres. Yang selanjutnya yaitu tunjangan ramah keluarga. Tunjangan seperti penitipan anak,
dan fasilitas kebugaran yang membuatnya lebih mudah bagi karyawan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga mereka. Beberapa contoh dari tunjangan ramah keluarga berupa yang pertama yaitu penitipan anak bersubsidi. Dengan mendirikan tempat penitipan bersubsidi, pemberi kerja memperoleh keuntungan berupa perekrutan yang baik, tingkat ketidakhadiran yang rendah, dan moral yang lebih baik. Yang kedua yaitu tunjangan anak sakit. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan tunjangan penitipan anak darurat. Contohnya adalah perusahaan Kanada CIBC memperluas pusat penitipan anak di tempat mereka untuk menangani keadaan darurat. Yang ketiga yaitu penitipan lansia. Tanggung jawab untuk merawat keluarga yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin banyak perusahaan memberikan layanan penitipan lansia. Contoh adalah United Auto Workers dan Ford memberikan layanan rujukan penitipan lansia untuk karyawan bergaji di Ford. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Fajrina dengan NIM 2016-210456. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunjangan layanan pribadi lainnya. Tunjangan layanan, pemberi kerja memberikan tunjangan layanan pribadi. Seperti pemberi kerja mungkin juga membiayai karyawan terbaik untuk melanjutkan pendidikan. Pembayaran dapat berkisar dari seluruh biaya kuliah dan pengeluaran hingga sejumlah tetap beberapa ratus dolar per tahun. Pentingnya keragaman. Tunjangan pasangan domestik. Ketika pemberi kerja memberikan tunjangan pasangan domestik kepada karyawan, pasangan domestik sesama jenis atau lawan jenis berhak untuk menerima tunjangan yang sama, seperti suami, istri, tanggungan sah dari salah satu karyawan perusahaan. Selanjutnya, hak istimewa eksekutif. Hak istimewa adalah tunjangan khusus untuk eksekutif puncak. Hak istimewa berkisar dari pesawat terbang, perusahaan, hingga kamar mandi pribadi. Hak istimewa meliputi pinjaman manajemen, konseling keuangan, dan tunjangan relokasi. Selanjutnya, program tunjangan fleksibel. Karyawan lebih menyukai adanya pilihan terkait rencana tunjangan mereka. Dengan adanya hal tersebut, adalah bijaksana untuk melakukan survei terhadap preferensi tunjangan karyawan. Bagaimanapun juga, pemberi kerja harus memberikan pilihan ketika menyusun rencana tunjangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erina Amalia Putri, NIM 2016-210474. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kafetaria. Salah satu cara untuk memberikan pilihan yang tepat adalah dengan yang disebut sebagai rencana tunjangan kafetaria. Rencana tunjangan kafetaria yaitu rencana individu yang diizinkan oleh pemberi kerja untuk mengakomodasi preferensi karyawan terhadap tunjangan. Selanjutnya adalah tunjangan dan persewaan karyawan. Perusahaan persewaan karyawan melakukan pekerjaan sumber daya manusia pemberi kerja dengan mentransfer ke daftar gaji perusahaan persewaan karyawan dan menangani perekrutan dan membayar pajak. Selanjutnya adalah jadwal kerja. Terdapat beberapa opsi dari jadwal kerja yaitu flex time adalah jadwal kerja ketika hari kerja karyawan diatur di seputar inti jam tengah hari dan karyawan menentukan dalam batasan jam lain mana yang akan mereka gunakan untuk bekerja. Terdapat 3 opsi yaitu minggu kerja yang dipadatkan, adalah jadwal pada saat karyawan bekerja dengan hari yang lebih sedikit tapi jumlah jam lebih panjang setiap minggu. Yang kedua adalah pembagian pekerjaan, yaitu memungkinkan 2 orang atau lebih untuk berbagi satu pekerjaan purna waktu. Yang ketiga adalah pembagian kerja, yaitu merujuk pada pengurangan jam kerja sementara oleh sekelompok karyawan selama penurunan ekonomi sebagai cara untuk mencegah pemberhentian. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator.